Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita masih dilimpahkan kesehatan sampai hari ini. Yang kedua, marilah kita doakan kepada Allah agar selalu tercurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Hanif Al-Qadri dan Ibu Hikmah Hayati. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Interpersonal artinya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya, atau disebut juga dengan antar pribadi. Namun, kadang komunikasi interpersonal sangat dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam diri. Sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita, maka itulah yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Jadi, komunikasi intrapersonal adalah sesuatu yang kita mainkan dalam hati nurani sehingga kita berbicara sendiri dalam otak dan pikiran kita. Aulin Pes mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yakni komunikasi diadikah, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Jadi, komunikasi interpersonal juga berlaku secara konseptual, di mana bergantung kepada keadaan, budaya, dan kondisi psikologikal. Littlegen mengatakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu lain, antara seseorang dengan seseorang. Bentuk komunikasi ini adalah komunikasi diadi yang dilakukan oleh dua orang dan dilakukan secara tatap muka. Dalam komunikasi ini memungkinkan pesertanya dapat menangkap reaksi mulai dari poin-poin yang dikemukakan, raut wajah, mimik wajah, raut muka, dan lain-lain secara verbal ataupun non-verbal. Contohnya yaitu komunikasi antara suami dan istri, ibu dan anak, guru dan murid, dan lain-lain. Stewart mengatakan ciri-ciri komunikasi diadik adalah yang pertama yaitu peserta komunikasi berada dalam jarak. Stewart mengatakan ciri-ciri komunikasi diadik adalah yang pertama, peserta komunikasi berada dalam jarak dekat sehingga memungkinkan interaksi yang bersifat intim, di mana gejala dapat dilihat melalui intonasi, raut wajah, gerakan badan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peserta komunikasi memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara simbol dan berkelanjutan, secara spontan, yang baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga yaitu komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sehingga bisa mempengaruhi lawan bicara. Komunikasi ini dilakukan untuk mewujudkan dan mempengaruhi lawan bicara sehingga menggunakan semua indera dan mempertinggi daya bujuk terhadap pesan atau informasi yang kita komunikasikan. Dan sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi interpersonal akan selalu dibutuhkan. Komunikasi ini juga memegang peranan penting selama manusia masih hidup dan memiliki emosi, karena komunikasi antar pribadi selalu melibatkan emosi manusia. Komunikasi interpersonal juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Jalaluddin, ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu trust atau kepercayaan. Apabila seseorang merasa tidak dirugikan, tidak dikhianati, maka seseorang tersebut akan lebih membuka diri dalam berkomunikasi. Kepercayaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu kekuasaan. Apabila seseorang memiliki kuasa atau power atas orang lain, maka orang lain tersebut akan tunduk terhadapnya. Contohnya hubungan bos dan karyawan. Yang kedua yaitu kualitas komunikasi. Kualitas komunikasi menggambarkan kualitas komunikasi dan sifatnya, serta maksud dan tujuan komunikasi secara jelas. Kedua yaitu kualitas komunikasi. Sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan apabila maksud dan tujuan komunikasi dilakukan secara jelas. Faktor yang kedua yaitu perilaku suportif.
Perilaku ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Perilaku ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu evaluasi dan deskripsi. Artinya ketika dalam komunikasi kita komunikasi interpersonal. Yang kedua yaitu perilaku suportif. Artinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Perilaku suportif juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu evaluasi dan deskripsi. Artinya dalam komunikasi kita tidak perlu memberikan kecaman, kerugian, ataupun kekurangan dari sesuatu. Yang kedua yaitu orientasi masalah. Artinya kita mengkomunikasikan masalah untuk bekerja sama, mencari tujuan bersama-sama, mencari pemecahan masalah, bahkan mengkomunikasikan orang untuk mencapai tujuan bersama, serta mencari cara agar tujuan tersebut dapat dicapai secara baik. Yang ketiga yaitu spontanitas, artinya sikap yang jujur dan tidak memiliki motif atau modus yang disembunyikan. Faktor komunikasi interpersonal yang ketiga yaitu sikap terbuka, artinya kemampuan untuk menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan menangkap nuansa, insi, orientasi, kepersoalan, pesan atau informasi. Terbuka tidak hanya terhadap orang yang menyampaikan pesan, tetapi juga isi dan materi yang disampaikan oleh komunikator. Keterbukaan membuat hubungan komunikasi menjadi lebih baik dan lebih intens. Jadi jangan berasumsi bahwa semua informasi yang kita sampaikan dengan benar, karena kita tidak tahu bahwa informasi telah berkembang ataupun informasi yang kita sampaikan salah. Faktor yang keempat yaitu persepsi. Persepsi memberikan stimuli atau stimulasi pada indrawi. Artinya faktor komunikasi interpersonal yang keempat yaitu persepsi interpersonal. Artinya persepsi memberikan makna pada stimuli secara indrawi atau menafsirkan pesan atau informasi secara indrawi. Di dalamnya termasuk ketelemartan secara persepsi interpersonal di mana memberikan pengaruh terhadap komunikasi. Faktor yang kelima yaitu konsep diri, artinya pandangan atau gaya atau perasaan terhadap diri kita sendiri. Konsep diri yang positif juga ditandai oleh hal-hal yang positif. Contohnya yang pertama yaitu keyakinan, artinya kita yakin dapat mengatasi masalah, yakin dan mampu mengambil keputusan. Yang kedua yaitu setara, artinya jangan minder dengan orang lain karena kita juga memiliki kemampuan yang setara dengan orang lain. Namun setara ini juga tidak bisa digunakan untuk merendahkan orang lain apabila kita memiliki kemampuan yang lebih dari mereka. Yang ketiga yaitu menerima pujian tanpa rasa malu. Ketika kita menerima pujian dengan hal yang positif, artinya kita bisa menerima kelebihan dalam diri kita tanpa takut persepsi orang lain terhadap diri kita. Yang keempat yaitu menyadari bahwa masyarakat memiliki perasaan, sikap, keputusan yang selamanya tidak disukai oleh masyarakat. Artinya, ketika sesuatu yang dalam diri kita tidak disukai oleh masyarakat, kita tidak bisa memaksa mereka untuk menyukai hal tersebut, karena setiap orang memiliki pandangan dan keputusan masing-masing. Yang terakhir yaitu mampu mengenali diri dan kekurangan. Artinya kita tidak terpuruk oleh kekurangan yang kita miliki, namun kita bisa mengatasi masalah dan memperbaiki kekurangan kita tersebut. Faktor komunikasi interpersonal yang keenam yaitu atraksi interpersonal. Artinya yaitu kesukaan, daya tarik atau hal positif dari orang lain. Komunikasi interpersonal sangat dipengaruhi oleh atraksi interpersonal, khususnya dalam hal yang pertama yaitu penafsiran pesan. Artinya penilaian terhadap informasi yang kita dapatkan. Pendapat kita terhadap pesan yang disampaikan tidak hanya semata-mata melalui penafsiran secara rasional, tetapi juga tergantung dengan rasa. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita cenderung menganggap bahwa semua perilaku yang orang lain tersebut semuanya bernilai positif, bahkan ketika dia melakukan hal yang negatif. Begitupun sebaliknya, ketika kita membenci atau tidak suka terhadap orang lain, maka kita cenderung menganggap semua perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut adalah hal yang negatif, walaupun dia melakukan hal yang positif. Karena itu, kita perlu berhati-hati dalam yang kedua yaitu efektivitas komunikasi. Dikatakan efektivitas apabila komunikan dapat menemukan kesenangan dari komunikasi tersebut. Jika kita berkumpul dengan orang yang memiliki banyak kesamaan dengan kita, maka kita akan mudah membuka diri dan menceritakan pengalaman-pengalaman kita yang rasanya sama dengan mereka.
Akan tetapi, jika kita berkumpul dengan orang yang berkebalikan dengan kita akan semakin susah mencari topik dan persamaan dalam komunikasi. Faktor